Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyo, SPMSI. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu selama perkuliahan di jurusan Ilmu Tanah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Deskripsi singkat dari mata kuliah Mikrobiologi Pertanian ini adalah mata kuliah ini akan mempelajari atau berisi tentang dasar-dasar mikrobiologi, karakteristik dan klasifikasi mikroorganisme, nutrisi dan pertumbuhan organisme, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organisme, teknik aseptis dalam bekerja untuk mencegah mikroba kontaminan, dan manfaat mikroorganisme di pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian mikrobiologi dan mengaitkan peran mikrobiologi di bidang pertanian. Sub CPMK yang diharapkan pertama, mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang lingkup materi strategi evaluasi yang berkaitan dengan perkuliahan mikrobiologi pertanian. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang teknik-teknik dasar mikrobiologi. Kemudian selanjutnya mahasiswa memahami tentang pertumbuhan mikroba. Mahasiswa memahami tentang fisiologi dan cara tumbuh mikroba. Mahasiswa memahami tentang mikroba dan hubungannya dengan pertanian. Mahasiswa memahami tentang klasifikasi jamur. Mahasiswa memahami tentang klasifikasi bakteri. Mahasiswa memahami tentang taksonomi virus, dan mahasiswa memahami peran mikroorganisme atau mikroba terhadap lingkungan. Dalam mata kuliah mikrobiologi pertanian ini, saya akan menyampaikan perkuliahan mengenai peran mikroba terhadap pertanian. CPL atau capaian pembelajaran materi peran mikroba terhadap pertanian, terutama adalah mikroba pupuk hayati yang sebagai pelarut fosfat. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian pupuk hayati dibandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai agens atau mikroba pupuk hayati serta peranannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanaman apa di sekitar yang berasosiasi dengan mikroba-mikroba pupuk hayati. Untuk melihat video proses pembelajaran, mari kita saksikan video berikut ini. Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kuliah untuk mikrobiologi materi ketiga ya. Materi ketiga tentang tentang pupuk hayati, mikroba yang berperan dalam pertanian. Minggu pertama kemarin juga kita kuliah tentang mikroba-mikroba yang juga berperan dalam pertanian, dan hari ini kita akan lanjutkan juga di kuliah ketiga tentang mikroba yang berperan dalam pertanian, yaitu salah satunya namanya pupuk hayati. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, silahkan untuk scan barcode dulu untuk absensinya. Kira-kira apakah terscan dari belakang atau tidak, silahkan. Ini setiap 5 detik akan berganti QR-nya. QR code-nya akan berganti. 13, Daniel, Nabila, 14, ditunggu yang lainnya. Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion. Bentar. Ya, jawabannya adalah NO3. Oke ya, soal selanjutnya, siapa yang paling cepat kita lihat? Elin. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan terakhir,
Ya, siapa cepat dia akan di atas nanti. Peran mikorizat berperan dalam hal berikut ini, kecuali. Nah, kecuali ya. Ya, jawabannya pengikatan nitrogen dari udara. Ya, jadi mengikat nitrogen dari udara. Ya, jangan kaget, jangan shock, tetap kondusif. Kita lihat siapa yang berada di peringkat 1. Podium 3, Eki. Ya, Eki. Nah, ternyata Zaki. Coba ketiganya angkat tangan. 1. Itu Eki ya? Kemudian Zaki, mana Zaki? Zaki, Elin. Ya, hadiahnya menyusul ya. Hadiahnya menyusul. Baik, nah kita masuk ke mikroba yang bermanfaat bagi tanaman. Materinya tentang pupuk hayati. Nah, apa itu pupuk hayati? Itu ya. Capaian pembelajarannya. Artinya di sini kalian setelah mendapat materi ini apa sih yang harus kalian dapatkan? Nah, ini nanti kalian harus bisa mendeskripsikan apa itu pengertian pupuk hayati. Tadi di Kahoot, di kuis ada kan? Pupuk yang berisi mikroba unggul yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, itu pengertian pupuk hayati. Apa bedanya dengan pupuk yang lainnya? Apa bedanya dengan pupuk organik padat? Apa bedanya dengan pupuk hijau? Misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mikroba apa saja yang berperan dalam pupuk hayati ini. Tadi ada mikoriza, ada rhizobium, ada azotobakter. Apakah fusarium juga masuk tadi ya? Ternyata fusarium tidak tadi. Nah, berarti ada beberapa mikroba yang bermanfaat untuk pupuk hayati. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanaman di sekitar yang berasosiasi dengan pupuk hayati, dengan mikroba pupuk hayati. Contoh tadi rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan. Apa sih yang masuk tanaman kacang-kacangan? Ternyata putri malu masuk tanaman kelompok legum. Ternyata sengon masuk dalam kelompok legum. Ternyata apalagi tadi? Buncis juga masuk dalam tanaman kacang-kacangan. Yang tidak adalah tadi rimpang. Rimpang, tanaman rimpang itu apa? Jahe, lengkuas dan sebagainya itu tidak masuk dalam kelompok tanaman legum. Nah, ini hal yang harus dicapai oleh adik-adik sekalian nanti setelah selesai mendapat materi ini. Jadi pengertian pupuk hayati adalah formulasi dari strain-strain. Strain itu adalah mikroba yang sudah mengalami seleksi, yang sudah unggul. Strain-strain mikroba yang unggul yang dapat meningkatkan unsur hara di dalam tanah. Ya, keberadaannya sangat berperan dalam pertanian organik berkelanjutan terutama. Apakah pertanian anorganik boleh? Boleh menggunakan pupuk hayati. Tapi kata kuncinya di sini adalah pupuk hayati itu mengandung mikroba yang unggul yang bisa menambah unsur hara. Jadi bukan unsur hara yang kita tambahkan ke tanah atau tanaman, tapi mikrobanya, mesinnya. Ya, bukan mikrobanya, bukan unsur haranya. Bukan nitrogen yang kita berikan, bukan fosfat yang kita berikan, tapi adalah mikrobanya. Nah, mikrobanya ini dia punya peran dalam meningkatkan unsur hara. Gitu ya. Jadi mikroba yang diberikan. Pengertian pupuk itu sendiri apa, Adik-adik? Pupuk adalah suatu bahan yang diberikan. Pupuk adalah suatu bahan, enggak kelihatan, suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah atau tanaman untuk meningkatkan unsur hara, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah atau tanaman untuk meningkatkan unsur hara, saya singkat UH gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tidak langsung ini maksudnya apa, Pak? Tidak langsung ini maksudnya ya ini pupuk hayati yang kita berikan adalah mikroba. Nah, mikroba ini bisa menghasilkan nitrogen, mikroba ini bisa menghasilkan fosfor, mikroba ini bisa membantu menyerap air dan seterusnya, ya. Jadi mikroba ini nanti secara tidak langsung akan membantu menyediakan unsur hara. Nah, ini tidak langsung. Kalau secara langsung ya kita pupuk dengan urea, itu pupuk secara langsung. Kita pupuk dengan SP36, kita pupuk dengan KCl atau pupuk yang mengandung unsur hara itu secara langsung. Nah, ini kalau yang tidak langsung salah satunya dengan cara memberikan mikroba atau pupuk hayati ini. Ya. Tadi di pilihan pretest ada pupuk hijau. Apa itu pupuk hijau? Pupuk yang berwarna hijau, Pak. Nah, ya memang berwarna hijau, tapi bahannya apa? Bahannya dari hijauan. Hijauan itu apa? Rerumputan, ya. Kemudian dari sisa-sisa tanaman. Intinya apa? Intinya yang punya atau mengandung unsur hara dan tidak bersifat toksik. Ya, toksik tahu ya, racun bagi tanaman. Adakah tanaman yang bisa mengeluarkan senyawa toksik? Ada ya. Jadi lewat akarnya bisa mengeluarkan senyawa toksik. Atau di batangnya juga ada senyawa toksiknya yang beracun bagi tanaman lain. Nah, itu jadi pupuk hijau berasal dari hijauan. Contohnya apa? Misalkan sisa tanaman ini, tanaman penutup tanah yang seperti kacang, namanya legume cover crop ya. Jadi tanaman yang menutupi tanah, tapi bentuknya seperti tanaman kacang tanah seperti itu. Bunganya warnanya kuning, biasanya digunakan tanaman hias. Nah, itu salah satu bisa digunakan untuk pupuk hijau. Atau namanya ada lagi titonia, itu bisa digunakan untuk pupuk hijau. Ya, ini pupuk hayati kita belajar di sini. Nah, pupuk hayati atau mikroba dalam pupuk hayati ini punya peran antara lain bisa menambat nitrogen. Menambat nitrogen dari udara ya, diberikan ke tanaman. Sudah kan materinya sebelumnya? Ya, karena libur 1 minggu ya, jadi mungkin agak sedikit lupa, tapi diingatkan bahwasannya penambat nitrogen ini membantu menyerap nitrogen dari udara diberikan ke tanaman. Nah, berapa nitrogen yang dihasilkan? Nah, ini lihat nitrogen yang dihasilkan bisa 90 sampai 120 kg nitrogen per hektar. Kira-kira secara ekonomis mahal tidak ini? Nitrogennya maksudnya yang dihasilkan. Secara hitung-hitungan nitrogen 90 kilo itu mahal apa murah? Mahal ya. Urea saja, urea nitrogennya berapa persen? 46%. Artinya apa? Dalam 100 kilo urea ya, 100 kilo urea nitrogennya hanya 46 kg. Ini harganya kalau 100 kilo itu harganya bisa sampai 1.400.000. Yang non subsidi ya. Kalau yang subsidi ya beda lagi. Karena 50 kilo itu sekitar 700 ribuan. Ya. Kalau 46 kilo N itu 1.400.000. Kalau 90 kilo N, petani sudah hemat berapa, gitu kan? Artinya ini secara ekonomi mahal ini. Ya, artinya kita bisa menyediakan nitrogen secara sendiri tanpa harus terlalu banyak bergantung dengan pupuk anorganik. Ya, jadi dari azolla. Kemudian bisa digunakan untuk apa? Untuk pakan unggas, ya, untuk pakan lele bisa juga, untuk pakan ternak bisa juga. Ya. Nah, inilah bentuk azolla yang mungkin sudah pernah kalian lihat. Pernah melihatnya di sawah, di kolam. Itu ada seperti ini, tanaman paku air kecil-kecil gitu ya. Nah, ini dipanen kemudian dikomposkan, baru dia bisa kita tebar ke lahan pertanian kita untuk meningkatkan nitrogen di dalam tanah. Ya. Di dalam daun azolla ini ada tadi bakterinya namanya Anabaena azolae. Bagus ya namanya ya, Anabaena azolae gitu ya. Ada azolla. Sekarang kita masuk ke mikroba pelarut fosfat. Ya. Kalau ada pertanyaan, disilahkan. Tadi Eki sama siapa ya tadi?
Yang depannya Eki tadi siapa? Naura. Oh, Rora. Rora, Naura. Eki Saputri 51 ya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang Rhizobium atau tentang Azolla tadi. Ingat enzimnya apa, kemudian simbiosisnya bagaimana, unsur apa yang dihasilkan. Nah, itu yang kira-kira yang cukup penting, dan jenis-jenis tanamannya apa saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Rora. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke mikroba pelarut fosfat. Mikroba pelarut fosfat ini bisa berperan dalam upaya melarutkan fosfat dari fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Jadi unsur fosfat atau P diserap tanaman dalam bentuk apa? Kalau N tadi NH3, NH4+, dan NO3. Kalau fosfat diserap tanaman dalam bentuk apa? Ion apa? P, O, 4, H2PO4- atau HPO4 2- atau PO4 3-. Nah, jadi ion-ion P yang bisa diserap tanaman bentuknya ini. H2PO4, HPO4 atau PO4 3-. Ya. Ini yang bisa diserap oleh tanaman. Tidak bisa kok P saja gitu, tidak bisa. Ya, harus dalam bentuk ion. P ini adalah bahan. Kalau manusia gini. P itu misalkan beras, gabah. Kalau belum diolah menjadi beras, ya nggak bisa kita makan, ya. Jadi untuk menjadi beras harus digiling, harus dimasak, kemudian jadi nasi untuk bisa dimakan. Nah, sama unsur hara juga seperti itu. Jadi tidak bisa kok P saja, nggak bisa. P ini hanya unsur, tapi harus ada menjadi ion, ya, menjadi ion seperti ini, supaya bisa diserap lewat akar untuk tanaman. Nah, P ini ya, unsur P ion fosfat ini kalau di tanah asam itu pH-nya kira-kira lebih dari 7 atau kurang dari 7? Kurang dari 7 ya. Di tanah asam P ini akan terikat oleh Al atau terikat oleh Fe. Nah, ini saya buat AlP atau FeP, sebenarnya ya PO4 gitu ya. AlP atau FeP terikat oleh ion senyawa terikat oleh logam Al atau logam Fe. Nah, kalau P sudah terikat oleh Al atau Fe, itu tidak bisa diserap tanaman. Harus dilepaskan ikatannya. Ya. Cara melepasnya pakai apa? Salah satunya adalah mikroba pelarut fosfat. Yang bisa melepaskan salah satunya adalah mikroba pelarut fosfat atau saya singkat MPF ya, mikroba pelarut fosfat yang bisa melepaskan. Ini disebut sebagai fosfat apa? Fosfat yang tidak tersedia. Ya, tidak tersedia. Mikroba pelarut fosfat ini bisa membuat fosfat tidak tersedia menjadi bentuk yang, kalau tidak tersedia lawannya tersedia, ya, tersedia. Tersedia itu artinya sudah atau bisa diserap oleh tanaman. Bukan bisa diserap oleh tanah ya, tapi oleh tanaman. Tanah itu tidak memerlukan unsur hara. Karena tanah itu bukan benda hidup yang menyerap unsur hara. Yang menyerap unsur hara siapa? Tanaman, ya. Jadi tanah mau pH-nya asam ya dia diam-diam saja. Tapi kalau tanaman ketemu pH asam mati kan? Berarti itu bentuk protesnya kan, kira-kira gitu. Kalau tanah kan nggak protes kalau mau pH-nya asam, basa dan sebagainya.
Ya, jadi mikroba pelarut fosfat ini membuat mengubah fosfat tidak tersedia menjadi tersedia. Ya, seperti itu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan enzim. Ya, menggunakan enzim di sini menggunakan enzim yang namanya enzim fosfatase. Enzim fosfatase. Ya. Kalau nitrogen, nitrogenase. Kalau fosfat, fosfatase. Ini untuk melepas ikatan ini. Ya. Atau juga mikroba itu menghasilkan yang namanya asam organik. Asam organik ini bisa juga mengganti ikatannya ini supaya P-nya tersedia. Ya, jadi dua mekanisme ya, dengan enzim fosfatase dan asam organik yang dihasilkan oleh mikroba pelarut fosfat. Dia membantu dalam penyerapan air. Kok bisa Pak membantu dalam penyerapan air? Nah, ini kalau mikoriza di dalam akar ya, dalam sel korteks bentuknya spora bulat-bulat seperti ini. Nah, ini di dalam akar namanya ini vesicle namanya. Kok bisa membantu dalam penyerapan air, Pak? Misalkan ini adalah akar. Ini adalah akar. Di sini sekitar perakaran ini sudah kering, airnya sudah terbatas. Yang ada airnya di sekitar sini. Misalkan akar tidak mampu menjangkau air ini. Dengan akar ini diselubungi oleh hifa mikoriza, hifanya yang lebih kecil-kecil. Nah, hifanya ini bisa menembus sampai matriks tanah yang tidak bisa ditembus akar. Sehingga hifa mikoriza ini bisa membantu menyerap air diberikan ke tanaman. Ya, sebagai panjang tangan atau panjang tangan dari akar tanaman. Paham ya? Paham tidak? Paham ya. Jadi sebagai panjang tangannya dari akar ini. Akar ini tangan ini nggak nyampe megang kursi ini, tapi ada alat bantu yang membantu dalam mengambil benda itu. Nah, inilah panjang tangan dari akar tanaman ini adalah mikoriza. Ya, membantu menyerap air yang tidak terjangkau oleh akar tanaman. Kemudian membantu menyerap unsur apa tadi? Fosfor atau fosfat. Ya, dia juga sama perannya seperti mikroba pelarut fosfat. Dia bisa melepaskan ALP, bisa melepaskan FeP dari fosfat yang tidak tersedia menjadi tersedia dengan menghasilkan enzim fosfatase. Ya, jadi punya peran itu. Kemudian yang ketiga apa? Biokontrol penyakit. Kalau akar sudah diselubungi oleh hifa, tahu ya hifa ya? Hifa dari jamur tahu ya? Benang-benang halus jamur, ya. Kalau akar sudah diselubungi atau diselimuti oleh hifa, nematoda sulit untuk merusak akar. Ya, hewan-hewan tanah yang bersifat patogen sulit untuk merusak akar. Sehingga sebagai biokontrol dari penyakit, dia melindungi tanaman dari penyakit. Ya, jadi itulah peran mikoriza. Dan mikoriza ini kalau kalian juga lihat di marketplace sudah banyak dijual. Ya, jadi semua pupuk hayati ini sudah banyak dijual di marketplace. Yang mau ditanyakan untuk materi ini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Apa pertanyaannya? Yang agak keras ya, Sari. Pupuk hayati ini manfaatnya itu mudah nggak Pak untuk jangka panjang? Maksud saya langsung nggak berpengaruh ke tanaman gitu, atau lebih baik dibanding pupuk anorganik? Oke, jadi perbandingan manfaat peran pupuk hayati dibandingkan dengan pupuk anorganik. Nah, oke. Pupuk anorganik itu sifatnya dia fast respon. Kita punya tanaman 1 minggu kalian pupuk langsung cepat kelihatan tingginya. Tapi kalau tanaman itu kita pupuk dengan pupuk organik ya, kita bicara pupuk organik dulu, itu pelan-pelan. Dia tidak langsung responnya tidak langsung seperti pupuk anorganik. Karena apa?
Pertama, unsur haranya tidak sebanyak pupuk anorganik. Kedua, istilahnya slow release, ya, slow release. Apa slow release itu artinya kalau di Indonesia kan apa? Slow release, pelepasannya lambat. Jadi unsurnya itu melepas secara lambat, bertahap, ya, jadi pelan-pelan. Tetapi untuk keberlanjutan tanah, untuk menjaga kualitas tanah, itu yang bisa menjaga, yang bisa membantu menjaga kualitas kesuburan tanah adalah pupuk organik, ya, pupuk organik, termasuk juga pupuk hayati. Sekarang begini, kalau petani selalu mengaplikasikan pestisida, kira-kira mikroba dalam tanah terganggu nggak? Terganggu. Populasinya menjadi berkurang atau bertambah? Berkurang. Sehingga keseimbangannya juga akan terganggu. Kan kita butuh keseimbangan di dalam tanah, ya. Ada yang menjadi predator, ada yang menambat N, ada yang P dan seterusnya, ada yang dekomposer. Nah, kalau keseimbangannya terganggu, yang peran dari sifat biologi tanah ini kurang, sehingga hanya mengandalkan pupuk anorganik saja. Untuk menghidupkan pupuk peran-peran ini, maka butuh antara lain pupuk organik padat terutama. Jadi sebelum kita nambahkan pupuk hayati, itu harus kita tambahkan pupuk organik dulu sebenarnya. Tanah itu, entah itu pupuk kandang, kotoran ayam, kotoran sapi, ataupun kompos jerami. Intinya pupuk organik kita tambahkan. Karena apa? Pupuk organik ini adalah sumber nutrisi bagi pupuk hayati di dalam tanah. Jadi kalau di dalam tanah tidak ada pupuk organik, tidak ada bahan organik, maka kita memberikan pupuk hayati sebanyak apapun tidak akan berdampak maksimal. Ya. Jadi pertama harus ada pupuk organik, kemudian baru pupuk hayati kita tambahkan. Dan juga apa? Praktik pertaniannya harus bijak, menggunakan pestisidanya juga harus bijak, ya. Penyemprotannya juga harus bijak, ya. Karena apa? Pupuk anorganik ini sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Kita tetap butuh pupuk kimia atau pupuk anorganik ini, ya. Tetapi paling tidak dengan penggunaan budidaya tanaman yang bijak, kita bisa sedikit mengurangi jumlah penggunaan pupuk anorganik. Kita tambahkan pupuk organik, kita tambahkan pupuk hayati. Sehingga apa? Lahan ini bisa namanya berkelanjutan, atau bahasa Inggrisnya apa? Sustainable, ya, sustain, berkelanjutan. Kenapa lahan harus berkelanjutan? Kualitas lahan ini harus berkelanjutan, kenapa? Karena lahan-lahan pertanian kita ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kalau sekarang sudah rusak, dihabiskan oleh kita, ya nanti makan apa anak-anak ini? Mendapatkan tanah yang kurang subur, sehingga PR-nya tambah berat lagi. Nah, itulah peran dari pupuk organik ataupun pupuk hayati untuk keberlanjutan ini, ya. Jadi memang pupuk hayati dan pupuk organik itu pelannya pelan-pelan, tetapi stabil, lama, gitu ya. Beda dengan pupuk anorganik, diberikan, diserap, habis, ya sudah, ya. Jadi lebih cepat. Ya, sifatnya tadi pupuk anorganik atau pupuk hayati adalah seluruh. Itu ya, Sari, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Video ini juga saya pergunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dari sisi pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.